Gusmus dilahirkan di Rembang 10 Agustus 1944. Gusmus beruntung dibesarkan dalam keluarga patriotik, intelek, progresif, sekaligus penuh kasih sayang. Kakeknya, Haji Zainal Mustafa, adalah seorang saudagar ternama yang dikenal sangat menyayangi ulama. Dinaungi bimbingan para kiai dan keluarga yang saling mengasihi, yatim sejak masih kecil tidak membuat pendidikan anak-anak Haji Zainal Mustafa terlantar dalam pendidikan mereka. Buah perpaduan keluarga Haji Zainal Mustafa dengan keluarga ulama bahkan terpatri dalam berdirinya pondok pesantren Raudhatut Thalibin, pondok pesantren yang kini diasuh oleh Gusmus bersaudara. Pondok ini didirikan pada tahun 1955 oleh ayah Gusmus, Kiai Haji Bisri Mustafa. Taman Pelajar Islam atau Raudhatut Thalibin secara fisik dibangun di atas tanah wakaf Haji Zainal Mustafa dengan pendiri dan pengasuh Kiai Haji Bisri Mustafa sebagai pewaris ilmu dan semangat pondok pesantren Kasingan yang terkemuka di wilayah Pantura bagian timur waktu itu dan bubar pada tahun 1943 karena pendudukan Jepang. Kiai Haji Bisri Mustafa sendiri adalah menantu Kiai Haji Khalil Harun, ikon ilmu keagamaan di wilayah Pantura bagian timur. Ayah Gusmus sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya lebih dari sekedar pendidikan formal. Meskipun otoriter dalam prinsip, namun ayahnya mendukung anaknya untuk berkembang sesuai dengan minatnya. Gusmus menikah dengan Siti Fatma pada tahun 1971. Mereka dikaruniai 7 anak dan 13 cucu. Yang semakin langka dalam keluarga masa kini namun nyata berlangsung dalam keluarga Gusmus adalah hubungan saling menghormati, saling menyayangi di antara sesama anggota keluarga. Sebagai ilustrasi kiprah sang ayah di dunia politik, menjadi anggota Majelis Konstituante pada tahun 1955, anggota MPRS pada tahun 1959, anggota MPR sejak tahun 1971, tidak dengan sendirinya membuat Gusmus tertarik kepada dunia politik. Jika akhirnya Gusmus terjun juga di dalam dunia politik pada tahun 1982 hingga 1992, menjadi anggota DPRD Jawa Tengah. Pada tahun 1992 hingga 1997 menjadi anggota MPR RI, itu lebih karena pertimbangan tanggung jawab yang tak bisa dielakkannya mengingat kapasitas-kapasitasnya. Dengan mengambil sikap politik yang sulit, Gusmus sangat memperhitungkan restu keluarganya, terutama ibundanya Hajah Ma'rufah selain istri dan anak-anaknya. Gusmus menempuh pendidikan di sekolah rakyat 6 tahun di Rembang pada tahun 1950 hingga 1956, kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Lirboyo Kediri pada tahun 1956 hingga 1958, pondok pesantren Kerapyak Yogyakarta pada tahun 1958 hingga 1962, kemudian melanjutkan ke pesantren Raudhatut Thalibin pada tahun 1962 hingga 1964 dan melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1964 hingga 1970. Kiai Haji Bisri Mustafa, penulis tafsir Al-Ibris yang masyhur di zamannya, termasuk ulama nyeleneh karena bekerja sebagai penulis. Beliau dikenal kemampuannya menerjemahkan kitab-kitab klasik berbahasa Arab menjadi bacaan indah sekaligus mudah difahami. Produktivitas menulis keluarga ulama ini, khususnya produktivitas kepenulisan Kiai Haji Bisri Mustafa dan Kiai Haji Misbah Mustafa, baik dalam bahasa Indonesia, Jawa maupun bahasa Arab, mendorong inovasi diadakannya pelatihan menulis dalam bahasa Indonesia dan menerjemahkan kitab dalam bahasa Indonesia bagi para santri Raudhatut Thalibin pada tahun 1983 yang diprakarsai oleh adik Gusmus, Kiai Haji Atib Bisri. Ketika itu kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia rata-rata santri sangatlah minim. Gusmus sendiri bersama kakaknya Kiai Khalil Bisri sejak muda mempunyai kebiasaan menulis sajak dan saling berlomba untuk dipublikasikannya. Gusmus yang suka membaca sejak masa kanak-kanak, tulisannya sejak remaja sudah banyak dimuat di berbagai media massa termasuk Kompas. Untuk menghindarkan diri dari bayang-bayang nama besar ayahnya, Gusmus pernah menggunakan nama Muhammad
Ustadz Abisri sebagai nama pena. Pentas baca puisinya yang pertama pada tahun 1980 telah menuai banyak pujian, dan Gusmus segera dikukuhkan kehadirannya sebagai bintang baru dalam dunia kepenyairan Indonesia. Ia menjadi satu-satunya penyair Indonesia yang menguasai sastra Arab. Kini sajak-sajak Gusmus terpampang hingga ruangan kampus Universitas Hamburg, Jerman. Tulisannya tersebar luas, diantaranya bisa kita baca di Intisari, Horizon, Kompas, Tempo, Detak, Editor, Forum, Humor, Media Indonesia, Republika, Suara Merdeka, Wawasan, Kedaulatan Rakyat, Bernas, Jawa Pos, Bali Pos, Duta Masyarakat, Pelita Panji Masyarakat, Ulumul Quran, Umat, Amanat, Aula, Mayara. Pada majalah Cahaya Sufi, Mata Air Jakarta, Mata Air Yogyakarta, Al-Mihrab Semarang, Gusmus duduk sebagai penasihat. Karena dedikasinya di bidang sastra, Gusmus banyak menerima undangan juga dari berbagai daerah dan negara. Bersama Sutarji Kalzum Bahri, Taufik Ismail, Abdul Hadi, Leon Agusta, Gusmus menghadiri perhelatan puisi di Baghdad pada tahun 1989. Masyarakat dan mahasiswa Indonesia menunggu dan menyambutnya di Mesir, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, Spanyol, Kuwait, Saudi Arabia pada tahun 2000. Fakultas Sastra Universitas Hamburg mengundang Gusmus untuk sebuah seminar pembacaan puisi. Universitas Malaya, Malaysia mengundangnya untuk seminar seni dan Islam. Sebagai cerpenis, Gusmus menerima penghargaan Anugerah Sastra Asia dari Majelis Sastra. Membaca sajak saat berdakwah bukan hal baru di kalangan pesantren, tapi membaca sajak sebagaimana dilakukan Gusmus dengan sajak-sajak beling atau puisi balsem, obat gosok penghilang bening, memang baru Gusmus yang memulainya. Sajak-sajak Gusmus menjadi medium bagi Gusmus untuk mengkomunikasikan berbagai situasi sosial yang aktual dengan para santri. Dengan bangkitnya keingintahuan santri dan para audien, terbukalah dialog sehingga terbuka harapan akan meningkatnya pemahaman yang lebih untung tentang diri sendiri, sesama, situasi, lingkungan, dan agama. Dedikasi Gusmus di dunia puisi disambut oleh seniman-seniman lain. Sebuah grup band anak muda pernah mengaransir lagu puisi Gusmus. Bersama Idris Sardi, Gusmus menyuarakan keprihatinnya tentang persatuan bangsa dalam pagelaran karya musik dan puisi bertajuk Satu Rasa Menyentuhkan Kasih Sayang di Gedung Kesenian Jakarta 22 Maret 2006. Tahun 2008, Gusmus berkenan menulis lirik lagu diantaranya berisi parodi tentang bagaimana manusia mempertaruhkan kaki, kepala, bahkan dada demi sekedar kesenangan mempermainkan bola. Kepedulian Gusmus yang tercurah media massa melahirkan konsep mata air. Konsep ini mewadahi mimpinya tentang media alternatif yang berupaya memberikan informasi yang lebih jernih, yang pada awalnya merupakan respon atas keprihatinnya terhadap kebebasan pers yang sangat tidak terkendali. Meski belum sepenuhnya hadir seperti yang diharapkan Gusmus, konsep mata air ini akhirnya terwujud dengan diluncurkannya situs mata air, Gubuk Maya Gusmus. Kemudian disusul penerbitan perdana majalah Mata Air Jakarta dan Mata Air Yogyakarta. Mata Air mempunyai moto, menyembah Yang Maha Esa, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan mengasihi sesama. Masyarakat juga menikmati inovasi lain sebagai buah dari tradisi menulis keluarga Gusmus ini. Pada pernikahan keempat putrinya, untuk masing-masing Gusmus menerbitkan sebuah buku yang dibagikan sebagai cindramata bagi para tetamu. 3 di antaranya kado pengantin, kumpulan nasihat untuk pengantin yang ditulis tokoh kiai dan cendekiawan pada tahun 1997, bingkisan pengantin, antologi puisi tokoh penyair tahun 2002, cerita-cerita pengantin, kumpulan cerpen yang ditulis para tokoh cerpenis pada tahun 2004. Sejak muda, Gusmus adalah pribadi yang terlatih dalam disiplin berorganisasi. Sewaktu kuliah di Al-Azhar Kairo bersama Kiai Haji Sukri Jarkasi, sekarang pengasuh pondok pesantren modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur, Gusmus menjadi pengurus HIPI, Himpunan Pemuda dan Pelajar Indonesia, Divisi Olahraga. Di HIPI
Gusmus pernah mengelola majalah organisasi berdua saja dengan Gus Dur. Tidak berbeda dengan para kiai lain yang memberikan waktu dan perhatiannya untuk NU. Sepulang dari Kairo, Gusmus berkiprah di PCNU Rembang pada tahun 1970-an. Wakil Khatib Suriah PWNU Jawa Tengah pada tahun 1977, Wakil Rois Suriah PWNU Jawa Tengah hingga Rois Suriah PBNU tahun 94 hingga 1999. Tetapi mulai tahun 2004, Gusmus menolak duduk dalam jajaran kepengurusan struktur NU. Pada pemilihan Ketua Umum PBNU 2004-2009, Gusmus menolak dicalonkan sebagai salah seorang kandidat. Sebagai konsekuensinya, Gusmus tidak sekedar kehilangan kesempurnaan memimpin NU dalam arti struktural, namun juga dialamatkannya tudingan bahwa ia sekedar tokoh lemah, ragu-ragu, tidak tegas, tidak serius terhadap bahkan cuci tangan dari persoalan-persoalan NU. Sementara bagi Gusmus, dengan berada di luar orbit, ia justru bisa menjadi kiai umat tanpa membedakan latar belakang, warna pakaian, dan politik. Pada periode kepengurusan NU 2010 hingga 2015, hasil Muktamar NU ke-32 di Makassar, Gusmus diminta untuk menjadi Wakil Rois Am Suriah PBNU mendampingi Kiai Haji Sahal Mahfud. Pada bulan Januari tahun 2014, Kiai Haji Sahal Mahfud menghadap kehadirat Allah. Maka sesuai dengan ADART NU, Gusmus mengemban amanat sebagai pejabat Rois Am hingga Muktamar ke-33 yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur. Pada Muktamar NU di Jombang, Muktamirin melalui tim Ahlul Hali wal Aqdi menetapkan Gusmus memegang amanat jabatan Rois Am PBNU. Namun Gusmus tidak menerima jabatan Rois Am PBNU tersebut dan akhirnya Muktamirin menetapkan Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi Rois Am PBNU periode 2015 hingga 2020. Berdisiplin dalam memelihara rasa tanggung jawab juga membuat Gusmus bergeming terhadap godaan kursi empuk kekuasaan struktural di dunia politik. Tidak seperti kebanyakan politikus dengan segala daya dan cara merebut dan mendapatkannya, Gusmus pernah menolak untuk kembali di kursi legislatif. Meskipun pencalonannya sudah ditetapkan, beliau memutuskan mundur dari pemilihan sebagai wakil rakyat. Alasan beliau karena ragu bisa mempertanggungjawabkan posisinya jika terpilih. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Gusmus merasa apa yang bisa diberikannya kepada rakyat tidak sebanding dengan apa yang diterimanya dari rakyat. Termasuk disiplin dalam berpolitik, Gusmus juga terlalu arif untuk membawa kelompok maupun kepentingan untuk dirinya sendiri. Mantan pemimpin redaksi tabloid Detik Eros Jarot menyatakan bahwa sebagai kiai, Gusmus tidak bernafsu mengolah para pendukung, simpatisan, dan santrinya menjadi sekedar alat perjuangan politik demi kekuasaan. Ada pula yang mencatat bahwa menjelang pemilu 1987 melalui Kiai Sahal Mahfud, seorang kader parpol gagal membujuk Gusmus menjadi direktur sebuah perusahaan yang akan didirikan sang kader bersama kelompoknya. Gusmus bahkan rela mengurungkan realisasi impiannya memiliki percetakan untuk menerbitkan karya-karyanya sendiri ketika mengetahui dananya berasal dari sumber yang sama. Dalam dunia politik, pemihakan Gusmus selalu jelas dan konsisten, yakni kepada rakyat yang selalu terpinggirkan. Sebagai anggota dewan misalnya pada tahun 1982 hingga 1992, anggota DPRD Jawa Tengah pada tahun 1992 hingga 1997, sebagai orang yang pernah menjadi anggota dewan dan menjadi anggota MPR RI untuk mendengarkan aspirasi rakyat, tidak jarang Gusmus dengan biaya sendiri mengadakan kunjungan di luar protokoler, biasanya dalam kemasan pengajian, dan ini dilakukan tidak terbatas di wilayah yang menjadi konstituennya. Atmosfer di lingkungan legislatif memang tidak cukup kondusif bagi hati nurani Gusmus. Gusmus sampai malu dan menghindar dari menerima gaji. Seperti kata Gusmus, antara kinerja dan gaji yang diberikan tidak imbang. Jauh lebih besar gaji yang diterima. Puncak akumulasi ketidakberdayaan Gusmus di parlemen daerah tertuang dalam puisi Balsem dari Tunisia. Sewaktu kuliah di Al-Azhar, Gusmus dikenal sebagai atlet bulu tangkis dan sepak bola yang handal. Selain bulu tangkis dan sepak bola,
Melukis dan menulis adalah kegemaran Gusmus sejak muda. Gusmus juga bercerita tentang guru melukisnya yang lain. Ada pelukis keliling, dia gambar wajah orang pakai kertas dan konte. Dia itu kakinya lumpuh. Sayalah yang mendorongnya keliling kota Rembang. Hanya saking tertariknya saja, saya ingin melihat dia melukis. Itulah antara lain cara saya belajar. Jadi saya tidak belajar secara khusus. Sewaktu menjadi santri di Krapyak, Gusmus sering jalan-jalan ke rumah seniman Jogja, salah satunya rumah Affandi. Sampai ketika Affandi ke Mesir, Gusmus selalu nempel Affandi. Mengapa ia sampai kini melukis? Gusmus menyatakan, saya punya kebiasaan. Kalau ada dorongan dari dalam itu, kalau tidak saya tuangkan dalam tulisan atau oret-oretan, rasanya masih seperti ada ganjalan. Gusmus kini mantan perokok, menjadi inovator sebagai pelukis pertama di atas amplop surat dengan memanfaatkan kelelet sebagaimana medium lukisannya. Sejumlah lukisan kelelet karyanya itu digelar dalam sebuah pameran tunggal bertajuk 99 Lukisan Amplop di Gedung Pameran Seni Rupa Dikbud Jakarta pada tahun 1997. Hingga kini karya Gusmus mencapai bilangan ratusan dan bisa disaksikan dalam berbagai pameran lukisan. Sebuah lukisan yang pernah mengundang kontroversi berjudul Berzikir Bersama Inul dipamerkan bersama karya Joko Pekik, Danarto dan kawan-kawan dari Surabaya ketika diselenggarakan pameran pos kaligrafi, kalam dan peradaban di Jogja pada tahun 2007. Ar-Rohmayani, seorang penulis dan perupa, mencatat lukisan Gusmus berjudul Institusi menarik untuk direnungkan. Lukisan itu menurutnya mempersoalkan kecenderungan orientasi vertikal yang kemudian diinstitusikan, yang menyebabkan manusia lupa adab karena kerancuan antara penghayatan ketuhanan dan nafsu. Saat ini Gusmus sedang menyelesaikan serial 30 lukisan yang ditajukinya Lukisan Malam.